Farhan adalah seorang pemuda yang tinggal di desa kecil nan sunyi yang dikelilingi ladang dan pohon kurma yang menjulang tinggi. Dia tidak kaya, juga tidak dikenal karena hal istimewa kecuali imannya. Sejak kecil, ia telah diajari bahwa sholat adalah kunci kedamaian, dan ia memegang teguh keyakinan itu di dalam hatinya. Setiap pagi sebelum fajar, ketika dunia masih terlelap dan keheningan menyelimuti desa, Farhan akan bangun pada panggilan azan subuh yang pertama. Gema Allahu Akbar akan menyentuh jiwanya seperti bisikan lembut dari surga. Ia berwudu dengan hati-hati, tangannya yang dingin sedikit gemetar karena hawa pagi, lalu berangkat menuju masjid, bibirnya menggumamkan ayat-ayat Al-Quran. Ibunya selalu mengawasinya pergi dari pintu kecil rumah bata lumpur mereka, matanya dipenuhi kasih sayang dan kebanggaan. Ia akan mengangkat tangannya dalam doa dan berbisik, "Ya Allah, jagalah anakku di jalan yang lurus, dan jadikan dia termasuk orang-orang yang tidak pernah melupakan nama-Mu." Hari-hari Farhan berputar di sekitar irama sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Masjid seperti rumah kedua baginya, dan suara bacaan imam terasa seperti detak jantung kehidupannya. Baginya, sholat bukan hanya kewajiban, itu adalah momen koneksi, saat ketika dunia menghilang dan hanya dia serta sang penciptanya yang tersisa. Dia tidak tahu bahwa suatu pagi nanti, kebiasaan suci ini, pengabdiannya, kedamaiannya, akan diuji dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah ujian yang datang bukan dari manusia, tetapi dari makhluk bumi, seekor ular yang membawa pesan ilahi. Pagi berikutnya dimulai seperti hari-hari lainnya, tenang, sunyi, dan diselimuti cahaya abu-abu lembut fajar. Kabut tipis menyelimuti ladang, dan panggilan sholat bergema pelan di udara desa. Farhan bangun dengan hati yang damai, berwudu, dan melangkah keluar dari rumahnya dengan sajadah terlipat rapi di bawah lengannya. Aroma tanah basah dan melati yang akrab menyelimutinya saat ia berjalan menyusuri jalan sempit menuju masjid. Setiap batu di jalan itu tahu langkah kakinya, jalan yang sama yang ia lewati setiap hari tanpa rasa takut atau ragu. Tetapi hari itu berbeda. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam keheningan itu, semacam kesunyian yang terasa bernapas. Angin telah berhenti, dan bahkan daun-daun di pohon berdiri tak bergerak, seolah alam itu sendiri sedang menunggu sesuatu terjadi. Saat Farhan berbelok di sudut dekat tembok tua di dekat sumur, matanya menangkap gerakan tiba-tiba di debu. Awalnya, ia mengira itu hanya ranting kering yang bergeser tertiup angin, tetapi kemudian pasir itu bergerak lagi, perlahan, dengan sengaja. Dari bawah bayangan tembok meluncur keluar seekor ular, panjang dan gelap, sisiknya berkilauan samar dalam cahaya pagi yang redup. Farhan membeku. Makhluk itu mengangkat kepalanya, mata emasnya tertuju langsung padanya. Sesaat keduanya tidak bergerak, manusia dan ular. Keduanya diam, keduanya sunyi. Dunia di sekitar mereka seakan menghilang. Farhan berbisik pelan di bawah napasnya, "Bismillah," dan mengambil langkah hati-hati ke depan. Tetapi ular itu merespons dengan desisan tiba-tiba, tajam, keras, dan penuh peringatan. Ia tidak bergerak untuk menyerang, juga tidak mundur. Ia hanya memblokir jalan sempit yang menuju masjid, seolah menjaganya. Rasa dingin menjalar di tulang punggung Farhan. Ia pernah mendengar cerita tentang jin dan pertanda, tetapi ia adalah seorang yang beriman. Ia menolak untuk percaya bahwa ada sesuatu yang dapat menghentikannya dari sholat. Namun, pemandangan tatapan ular yang tak berkedip itu membuat hatinya bergetar. Ada sesuatu tentang pagi itu yang terasa berbeda, hampir ilahi. Ia berdiri di sana selama beberapa detik, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Suara azan memudar di belakangnya. Sedikit yang ia tahu, momen ini, pagi yang aneh ini, adalah awal dari sebuah ujian yang akan mengguncang pemahamannya tentang iman, ketakutan, dan takdir itu sendiri. Jantung Farhan berdebar kencang di dadanya saat ia berdiri di depan ular itu. Jalan desa yang sempit yang dulunya membawanya dengan damai ke masjid, kini terasa seperti batas antara keberanian dan ketakutan. Langit pagi masih redup, udara terasa berat dengan keheningan. Keheningan yang membawa makna tak terlihat. Ular itu mengangkat kepalanya lebih tinggi, lidah bercabangnya menjulur masuk dan keluar seperti bisikan peringatan. Kilauan sisiknya memantulkan cahaya samar fajar, memberinya kehadiran yang terasa hampir gaib. Untuk sesaat yang lama, Farhan tidak bergerak. Ia bisa mendengar gema suara imam dari kejauhan memanggil umat beriman untuk sholat, dan itu menggerakkan sesuatu yang dalam di dalam dirinya. Tidak ada makhluk yang bisa menghentikanku mencapai Allah, pikirnya, mengambil langkah pelan dan hati-hati ke depan. Kakinya menekan lembut jalan tanah, dan ular itu merespons seketika. Ia mendesis lebih keras kali ini, tubuhnya melingkar lebih erat, memblokir jalan sepenuhnya. Suara itu membelah udara seperti guntur. Farhan membeku lagi. Napasnya menjadi dangkal, telapak tangannya basah oleh keringat. Namun, ia berbisik pelan, "La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah." Ular itu tidak menyerang, tetapi matanya tetap tertuju padanya.
Ada sesuatu dalam tatapan ITU, bukan kemarahan, bukan keganasan, tetapi sesuatu yang terasa hampir sadar, hampir HIDUP. Seolah-olah makhluk ITU tahu persis siapa dia dan apa yang akan dia lakukan. Farhan mundur selangkah, kebingungan berputar-putar di benaknya. Mengapa ini terjadi? Mengapa sekarang? Ia telah berjalan di jalan ini ratusan kali sebelumnya tanpa satupun rintangan. Tetapi hari ini, sesuatu yang tidak terlihat sedang bekerja, sesuatu di luar pemahamannya. Ia mendongak ke langit, di mana cahaya fajar mulai mewarnai awan dalam nuansa oranye pucat. Ia tidak menginginkan apapun selain berada di masjid pada saat itu juga, menundukkan kepalanya dalam kedamaian. Namun disinilah ia, berdiri berhadapan dengan penjaga sunyi yang menolak membiarkannya lewat. Untuk sesaat yang singkat, ia bertanya-tanya, mungkinkah ini adalah tanda dari Allah? Tetapi hatinya menolak untuk menerimanya. Baginya, solat adalah suci, dan tidak ada, bahkan ketakutan, yang bisa menghalanginya. Mengumpulkan semua keberaniannya, Farhan berbisik sekali lagi, aku akan pergi, bahkan jika aku harus berjalan melewati bahaya. Dan dengan itu, ia mengambil langkah maju lagi, tidak menyadari bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang keberanian, tetapi tentang rahasia ilahi yang menunggu untuk diungkapkan. Farhan berdiri diam, udara pagi yang sejuk terasa berat di kulitnya. Ular ITU tetap di depannya, melingkar seperti penghalang HIDUP, matanya terpaku pada setiap gerakannya. Pikirannya berperang antara ketakutan dan iman, dua kekuatan yang berebut kendali atas hatinya. Panggilan solat kini telah berakhir, dan garis-garis pertama sinar matahari menyentuh langit, melukis segalanya dalam warna keemasan samar. Dunia sedang bangun, namun Farhan merasa benar-benar sendirian, berdiri di tepi ujian ilahi. Dia berbisik pada dirinya sendiri, aku tidak bisa kembali. Bukan dari panggilan Allah. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam sajadah kecilnya lebih erat dan mengambil satu langkah maju lagi. Ular itu mendesis lagi, suara panjang dan tajam yang bergema dari dinding batu di sekitarnya. Lidahnya menjulur cepat, mencicipi udara, tubuhnya bergeser sedikit untuk menghalangi jalannya sekali lagi. Farhan membeku lagi. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Ketakutan muncul di dalam dirinya, berbisik. Bagaimana jika ia menyerang? Bagaimana jika ini adalah akhirnya? Tetapi kemudian suara lain, tenang dan mantap, berbicara dari dalam. Tidak ada yang terjadi tanpa kehendak Allah. Ia menatap ular ITU dan berkata dengan lembut, jika engkau adalah ujian, maka aku akan menghadapimu dengan kesabaran. Jika engkau adalah tanda, maka aku akan mencoba memahamimu. Ia mengambil langkah hati-hati lagi. Dan kali ini, ular itu mengangkat kepalanya lebih tinggi. Gerakannya lambat tetapi disengaja, seolah memberinya peringatan terakhir. Farhan membeku lagi. Ada sesuatu tentang tatapannya yang terasa terarah. Ini bukan makhluk acak yang bertindak karena takut atau agresi, seolah-olah ia benar-benar ingin menghentikannya. Bingung dan terguncang, Farhan perlahan mundur. Kakinya terasa lemas, imannya terkoyak antara pengabdian dan ketidakpastian. Ia tidak bisa lagi mengatakan, apakah maju akan menjadi tindakan keberanian, atau ketidaktaatan terhadap sesuatu yang lebih besar yang belum bisa ia pahami. Ia berbalik, berjalan kembali ke rumah dengan hati yang berat. Setiap langkah terasa seperti kegagalan, tetapi jauh di lubuk hatinya ia tahu, Allah tidak pernah menempatkan ujian tanpa alasan. Mungkin ada hikmah yang tersembunyi dalam pertemuan aneh ini, kebenaran yang belum siap ia lihat. Malam itu, saat bintang-bintang memenuhi langit, Farhan duduk di dekat lampu minyak kecil di kamarnya, tenggelam dalam pikiran. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa kemunculan ular itu bukanlah kecelakaan. Sesuatu yang ilahi sedang terungkap, sesuatu yang akan segera mengubah segala yang ia yakini tentang takdir, iman, dan rahmat Allah yang tak terlihat. Malam itu, desa tidur dengan damai di bawah selimut bintang, tetapi di dalam rumah bata lumpur kecil Farhan tidak ada kedamaian. Ia duduk di samping lampu minyak yang redup, tasbih di tangan, matanya terpaku pada nyala api yang berkedip. Peristiwa pagi terus terulang dalam benaknya, seperti adegan yang tidak bisa ia hindari. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat ular itu, kilau sisiknya, keheningan tatapannya, desisan yang membekukan jiwanya. Hati Farhan terkoyak antara dua perasaan, ketakutan dan rasa bersalah. Ketakutan, karena makhluk ITU muncul dengan kekuatan dan misteri seperti ITU. Rasa bersalah, karena ia telah berbalik dari masjid untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Ia merasa seolah-olah telah gagal dalam ujian iman. Apakah aku salah dengan mundur? Bisiknya pada dirinya sendiri. Atau apakah aku memang seharusnya begitu? Ia mengangkat tangannya dalam doa, air mata berkilauan di matanya. Ya Allah, jika ini adalah cobaan, ampunilah aku atas kelemahanku. Dan jika ini adalah tanda, berilah aku hikmah untuk memahaminya.
Keheningan malam hanya menjawabnya dengan suara jangkrik yang berderik pelan. Di luar, angin menyapu lembut melalui pohon-pohon palem. Dan di suatu tempat yang jauh, seekor anjing menggonggong sekali dan terdiam. Tetapi di dalam hati Farhan, badai mengamuk. Ia bisa merasakan bahwa apa yang terjadi itu tidak biasa. Bahwa mungkin Allah sendiri telah mengirim pesan melalui mulut makhluk pendiam itu. Ia teringat kata-kata ibunya awal pekan ITU. Terkadang Allah menguji bukan kekuatanmu, anakku, tetapi kepercayaanmu. Suaranya bergema di benaknya sekarang, dan untuk pertama kalinya, ia mengerti apa yang dimaksud ibunya. Mungkin mundurnya dia bukanlah kepengecutan. Mungkin itu adalah perlindungan. Mungkin Allah telah menuliskan sesuatu yang belum bisa ia lihat. Tidak bisa tidur, Farhan membuka Al-Quran yang tergeletak di dekat tempat tidurnya. Matanya tertuju pada sebuah ayat yang tampak bersinar lebih terang daripada yang lain. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah 2-216. Saat ia membaca, kedamaian perlahan memasuki hatinya. Air matanya jatuh diam-diam ke halaman, menghapus keraguannya. Ayat ITU terasa seperti jawaban, lembut, penuh rahmat, dan penuh hikmah. Saat cahaya fajar pertama mulai menyelinap melalui jendelanya, kelopak mata Farhan terasa berat. Sebelum tidur menjemputnya, ia berbisik, jika ada rahasia di balik ini, tunjukkan padaku ya Rob. Dan saat ia terlelap ke dalam mimpi, udara di sekitarnya tampak berkilauan samar, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang bersiap untuk menjawab doanya. Mata Farhan yang letih akhirnya terpejam saat fajar menyentuh cakrawala dengan cahaya perak lembut. Tubuhnya beristirahat, tetapi jiwanya masih terjaga, tersesat di antara dunia tidur dan bisikan yang tak terlihat. Saat ia hanyut lebih dalam ke dalam tidur, ketenangan aneh mengelilinginya, hangat dan tanpa bobot, seperti selubung cahaya lembut yang turun dari surga. Kebisingan gelisah pikirannya memudar, digantikan oleh keheningan tenteram yang terasa bernapas damai itu sendiri. Dalam mimpinya, Farhan mendapati dirinya berdiri di ladang putih tak berujung. Tanah di bawahnya bersinar, dan langit di atasnya berkilauan seperti emas cair. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, hanya cahaya. Angin lembut menyapu wajahnya, membawa aroma yang tidak bisa ia gambarkan, sesuatu yang lebih murni daripada bau apapun di bumi. Ia melihat sekeliling, bingung namun tidak takut. Kemudian, dari lautan cahaya yang luas itu, muncul sesosok, diselimuti cahaya yang begitu cemerlang sehingga Farhan tidak bisa melihat wajahnya. Namun, kehadirannya terasa akrab, menghibur, dipenuhi rahmat. Hatinya mengenalinya sebelum pikirannya bisa. Sosok itu berbicara, dan suaranya seperti melodi, dalam, tenang, dan bergema seolah datang dari setiap arah sekaligus. Farhan, kata suara ITU, hatimu gemetar hari ini, tetapi imanmu tidak goyah. Farhan jatuh berlutut, tangannya gemetar saat ia mencoba berbicara, suaranya bergetar. Siapakah engkau? Mengapa aku dihentikan dari sholat? Apakah aku telah melakukan kesalahan? Cahaya ITU tampak berdenyut lembut, seolah tersenyum. Engkau dihentikan, bukan untuk hukuman, tetapi untuk perlindungan. Yang Maha Melihat yang tak terlihat mengirimkan peringatan untuk menjagamu. Napas Farhan tercekat di tenggorokannya. Peringatan? Maksudmu ular itu? Suara ITU menjawab. Ya, makhluk yang engkau takuti ITU bukanlah musuhmu, melainkan perisaimu. Pada saat ITU, bahaya telah menanti di tempat yang engkau tuju. Atap masjid telah ditakdirkan untuk runtuh. Dan seandainya engkau masuk, tubuhmu akan terkubur di bawahnya. Ular ITU dikirim untuk membelokkanmu. Mata Farhan dipenuhi air mata. Ia menundukkan kepalanya. Suaranya pecah. Ya Allah, betapa pengasihnya engkau. Bahkan ketika aku takut, engkau melindungiku. Sosok itu melangkah mendekat, cahayanya menyentuh bahunya seperti pelukan lembut. Ingatlah Farhan, rencana Allah tertulis dengan hikmah yang tidak selalu bisa engkau lihat. Apa yang tampak seperti penolakan seringkali adalah penyelamatan. Apa yang terasa seperti ketakutan mungkin menyembunyikan rahmat. Saat suara itu memudar, cahaya putih di sekitarnya mulai menghilang, dan Farhan merasakan dirinya jatuh perlahan, seolah dibawa oleh udara, kembali ke tubuhnya yang sedang tidur. Ia terbangun dengan terengah-engah, matahari pagi membanjiri jendelanya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena kekaguman. Mimpi itu masih berkilauan dalam ingatannya, sejelas kenyataan. Matanya berkaca-kaca saat ia berbisik, Subhanallah, ular ITU adalah rahmat yang terselubung. Untuk pertama kalinya sejak pagi yang aneh itu, hatinya damai. Ia mengerti sekarang. Perlindungan Allah terkadang datang dari tempat-tempat yang paling tidak terduga, bahkan melalui selipan makhluk yang kita takuti.
Ketika matahari terbit pagi itu, cahayanya tumpah dengan lembut di atas atap-atap desa, mengubah segalanya menjadi emas. Burung-burung berkicau di dinding, dan panggilan kehidupan memenuhi udara sekali lagi. Tetapi bagi Farhan, pagi ini tidak biasa. Itu adalah awal yang baru. Ia bangun dengan beban wahyu di hatinya, pikirannya masih menggemakan kata-kata dari mimpi. Ular itu dikirim untuk melindungimu. Ia berwudu dengan tangan gemetar, merasakan setiap tetes air seperti berkat. Kemudian, dengan tekad yang tenang, ia mengambil sajadahnya dan melangkah keluar. Jalan sempit yang sama terbentang di depannya, tempat ia bertemu ular itu baru sehari sebelumnya. Kakinya ragu sejenak, ingatan berkelebat seperti bayangan, tetapi hatinya berbisik, percayalah kepada Allah. Saat ia berjalan, desa mulai hidup. Tukang roti menyalakan ovennya, anak-anak saling kejar dengan tawa mengantuk dan orang tua duduk di dekat dinding masjid. Namun ketika Farhan mencapai gerbang masjid, ia membeku. Udara dipenuhi gumaman, dan sekelompok kecil orang telah berkumpul di dekat pintu masuk. Sesuatu telah terjadi. Ia bergegas maju, dadanya sesak. Saat ia mendongak, napasnya tercekat, sebagian besar atap masjid telah runtuh. Debu masih melekat pada balok-balok yang patah, dan potongan-potongan batu tergeletak berserakan di area sholat, tepat di tempat ia biasa sholat setiap pagi. Lutut Farhan melemas. Ia melangkah mendekat, matanya lebar karena tak percaya. Salah satu sesepuh menoleh padanya dan berkata, "Alhamdulillah, tidak ada seorang pun di dalam saat itu jatuh. Itu terjadi tepat setelah sholat subuh. Seandainya ada orang di sana beberapa menit sebelumnya." Suara pria itu menghilang. Farhan tidak perlu dia menyelesaikan kalimatnya. Hatinya sudah tahu. Ia terduduk di tanah di samping batu-batu yang hancur, matanya dipenuhi air mata. Tempat yang sama, di mana ia pernah berdiri dalam sholat kini terbaring dalam reruntuhan, sebuah kuburan yang bisa jadi adalah miliknya. Bibirnya bergetar saat ia berbisik, "Subhanallah, engkau menyelamatkanku ya Rabb. Engkau benar-benar menyelamatkanku." Kenangan akan ular itu terlintas di depan matanya. Cara ia menghalangi jalannya, mendesis, menolak membiarkannya lewat. Apa yang pernah ia anggap sebagai ketakutan, kini ia lihat sebagai rahmat. Makhluk yang menakutkannya telah menjadi tanda malaikat, dikirim oleh perintah yang maha mengawasi segalanya. Orang-orang terus berbicara di sekitarnya, tetapi suara mereka terasa jauh, tenggelam di bawah suara detak jantungnya sendiri dan rasa syukur yang tenang dan luar biasa yang muncul di dalam dirinya. Ia menundukkan kepalanya ke tanah, melakukan sujud tepat di tengah debu dan puing-puing. Air mata mengalir di pipinya saat ia berbisik, "Engkau menguji kami dengan cara yang tidak kami pahami, tetapi rahmat-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengubah bahaya menjadi keselamatan, dan ketakutan menjadi iman." Ketika ia akhirnya berdiri, matahari bersinar terang, menerangi masjid yang rusak dengan keindahan yang aneh. Itu tidak lagi terlihat seperti kehancuran bagi Farhan. Itu terlihat seperti keajaiban yang sudah terjadi. Pagi itu, ia berjalan kembali ke rumah perlahan, bukan dengan beban ketakutan, tetapi dengan kedamaian seseorang yang telah menyaksikan perlindungan Allah yang tak terlihat dengan matanya sendiri. Farhan berjalan pulang pagi itu dengan hati yang meluap, bukan karena takut, tetapi dengan rasa syukur yang begitu dalam hingga meneteskan air mata. Sinar matahari menyaring lembut melalui daun-daun palem, dan setiap panggilan burung terdengar seperti nyanyian pujian. Jalan yang sama yang pernah terasa dihantui oleh ular kini terasa suci, diberkati. Jalan di mana rahmat Allah telah mengungkapkan dirinya dengan cara yang tidak seorang pun bisa bayangkan. Ketika ia sampai di rumah, ibunya menunggu di ambang pintu, kekhawatiran terukir di wajahnya. Ia telah mendengar tentang runtuhnya masjid dari seorang tetangga dan terus berdoa sejak fajar. Begitu ia melihat Farhan, ia berlari ke arahnya dan memegang tangannya erat-erat. "Farhan, kamu selamat, alhamdulillah." Mereka bilang atap masjid roboh. "Apakah kamu ada di sana?" Farhan menggelengkan kepalanya, matanya berkaca-kaca. "Tidak, Ami. Allah menghentikanku. Dia mengirim tanda, seekor ular, dan aku berbalik." Sesaat wajah ibunya membeku karena tak percaya. Kemudian, perlahan, air mata mulai terbentuk di matanya. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Subhanallah. Lihat betapa pengasihnya Dia. Bahkan melalui apa yang paling kita takuti, Dia melindungi kita." Farhan mengangguk, suaranya bergetar. "Aku mengira ular itu musuhku. Aku marah karena aku tidak bisa sholat. Tapi sekarang aku menyadari, Allah menjagaku dari sesuatu yang tidak bisa aku lihat." Ia duduk di samping ibunya, dan bersama-sama mereka menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena kekaguman. Pagi itu, rumah kecil itu terasa seperti tempat ibadah itu sendiri. Udara berkilauan dengan kedamaian. Farhan melakukan 2 rakaat sholat syukur, air matanya mengalir deras saat ia bersujud.
Setiap kata yang ia ucapkan datang dari lubuk jiwanya. Ya Allah, Engkau adalah Al-Hafidh, Sang Pelindung. Ampunilah aku karena meragukan, dan terima kasih karena telah menunjukkan rahmat-Mu kepadaku melalui makhluk yang aku takuti. Setelah sholat, ia duduk diam untuk waktu yang lama, menatap sinar cahaya yang menyelinap melalui jendela kecil. Setiap berkas sinar matahari terasa seperti pesan dari atas, berbisik. Percayalah pada apa yang tidak bisa engkau lihat. Hari itu, Farhan memutuskan sesuatu di dalam dirinya. Ia tidak akan lagi mempertanyakan penundaan, jalan memutar, dan rintangan yang datang menghampirinya. Setiap penghalang, setiap belokan yang tidak terduga, semuanya tertulis oleh hikmah Allah. Ketika malam tiba, ia berjalan lagi ke masjid, kali ini untuk membantu penduduk desa membersihkan puing-puing. Setiap batu yang ia angkat terasa seperti tindakan syukur. Aroma debu bercampur dengan kehangatan iman. Orang-orang berbicara tentang membangun kembali, tentang kehilangan, tetapi Farhan hanya melihat kehidupan. Ia terus tersenyum pelan, tahu ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang ilahi. Pengingat hidup bahwa terkadang, Allah menyelamatkan kita dengan menghentikan kita. Malam ITU, saat bintang-bintang menyebar di langit, Farhan berdiri di luar dan berbisik, Engkau mengambil ketakutanku dan mengubahnya menjadi iman. Engkau menyembunyikan rahmat-Mu di dalam apa yang tampak seperti bahaya. Untuk ITU, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Sejak hari ITU dan seterusnya, sholat Farhan membawa kedalaman baru, ketenangan yang lahir dari pemahaman. Ia tidak lagi berdoa untuk keselamatan, ia berdoa dari keselamatan karena mengetahui bahwa Allah selalu dekat, bahkan dalam wujud ular yang sunyi. Hari-hari berlalu, dan kisah Farhan dan ular menjadi kisah yang disayangi di desanya. Diceritakan oleh para sesepuh di samping api dan dibisikkan kepada anak-anak sebelum mereka tidur. Namun bagi Farhan sendiri, ITU tidak pernah hanya sekadar cerita. ITU adalah hari ketika jiwanya telah terbangun. Rambutnya telah tumbuh garis-garis perak, suaranya telah melembut, tetapi cahaya di matanya, cahaya iman, hanya semakin bersinar. Masjid telah lama dibangun kembali, lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Dinding barunya bersinar putih di bawah matahari, dan kubahnya berkilauan dengan warna keemasan saat matahari terbit. Setiap pagi, suara azan kembali memenuhi udara, tetapi sekarang, itu memiliki makna yang lebih dalam bagi Farhan. Setiap panggilan mengingatkannya tidak hanya pada sholat, tetapi pada hari Allah, telah menuliskan rahmat ke dalam takdirnya. Ia masih bangun sebelum fajar, berwudu dengan air dingin, dan berjalan perlahan menuju masjid. Setiap langkah di jalan yang akrab ITU mengingatkannya pada pertemuan ilahi. Terkadang, ketika angin berdesir melalui rumput, ia akan berhenti dan tersenyum, mengingat makhluk yang pernah berdiri di antara dia dan kematian. Setelah sholat, orang-orang sering berkumpul di sekelilingnya. Mereka mencari nasihatnya, doanya, atau sekadar kenyamanan kehadirannya. Farhan tidak pernah berbicara dengan bangga. Suaranya tenang, kata-katanya penuh kelembutan. Ketika seseorang mengeluh tentang kesulitan atau kehilangan, ia akan mendengarkan dengan tenang, dan kemudian berkata, "Jangan mengutuk hal-hal yang menghalangi jalanmu. Terkadang, mereka ada di sana untuk menyelamatkan hidupmu. Pintu yang tertutup mungkin melindungimu dari badai yang tidak bisa engkau lihat." Suatu sore, saat matahari terbenam di balik perbukitan, melukis langit dengan emas dan ungu, Farhan duduk sendirian di bawah pohon dekat masjid. Ia memperhatikan bayangan memanjang dan mendengarkan angin malam berbisik melalui ladang. Hatinya penuh, bukan dengan pertanyaan, tetapi dengan kedamaian. Ia ingat setiap tahap perjalanannya, ketakutan, keraguan, mimpi, dan akhirnya kebenatan. Ia mengangkat tangannya dan berdoa perlahan, "Ya Allah, Engkau menunjukkan rahmat-Mu kepadaku melalui apa yang paling aku takuti. Engkau mengubah ketakutanku menjadi iman, kebingunganku menjadi kejelasan, dan kelemahanku menjadi kepercayaan. Biarkan ceritaku mengingatkan orang lain bahwa Engkau selalu dekat, bahkan ketika kami tidak mengerti." Saat cahaya terakhir hari memudar, Farhan melihat sesuatu berkilauan di tepi rumput. Seekor ular kecil, keemasan di bawah sinar matahari terbenam, meluncur diam-diam melewatinya. Ia tidak bergerak, ia hanya tersenyum dan berbisik, "Damai besertamu, utusan rahmat." Ular itu menghilang ke kejauhan, dan dunia di sekitarnya menjadi sunyi. Ketenangan yang dalam menetap di hatinya, ketenangan yang lahir dari mengetahui bahwa hidup, dalam segala misterinya, terungkap persis seperti yang dikehendaki Allah. Malam ITU, desa mendengar azan bergema seperti biasa, dan Farhan sholat untuk terakhir kalinya bersama umatnya, hatinya benar-benar pasrah, jiwanya bersinar dengan kepuasan. Dan meskipun bertahun-tahun kemudian tubuhnya beristirahat di bawah bumi yang sama, di mana ular ITU pernah melintasi jalannya, kisahnya terus hidup, mengingatkan setiap pendengar akan pelajaran abadi yang ia tinggalkan. Jangan pernah takut pada apa yang Allah tempatkan di jalanmu. Karena terkadang,
Apa yang terlihat seperti bahaya hanyalah rahmat yang terselubung.